Bismillahirrahmanirrahim. 29 Oktober 2024. Kita akan mengadakan jalan-jalan sore yang kita mulai dari depan Madrasah Sanawiyah Negeri Pulau Taliabu. Ini Madrasah Sanawiyah Negeri. Ada bangunan baru yang sedang dikerjakan. Ini dia Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pulau Taliabu, sekaligus Madrasah Sanawiyah Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Desa Nggele Onemai. Ini Masjid Raya Desa Nggele Onemai. Dulu namanya Desa Nggele, kemudian dimekarkan menjadi Desa Onemai. Onemai bukan One Mei, baca Onemai. Itu diambil dari sebuah nama desa di. Assalamualaikum ibu-ibu, kemana ini? Aduh, pengajian apa lagi? Ya, ibu-ibu ini pengajian lancar, kadang pengajian politik, berzikir untuk kepentingan kandidat tertentu. Nah, kita saat ini berada di Jalan Poros Lede Nggele Bobong. Ini menuju ke arah Bobong, ibu kota kabupaten. Ini ke arah kantor camat Nggele. Ini ke arah Lede. Nah, kita akan menyusuri jalan ini. Jalan menuju ke arah Lede. Tapi tidak sampai di Lede. Kita akan menyusuri jalan ke arah Lede saja. Karena untuk sampai di desa Lede itu butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, ini jalan pemisah antara dua desa. Desa Nggele sebelah kanan, Desa Onemai sebelah kiri. Desa pemekaran dari Desa Nggele. Ini lapangan bola kaki di depan kantor camat Taliabu Barat Laut, Desa Nggele. Beginilah bentuk jalan raya antar kecamatan ruas Bobong Nggele Lede yang sudah 4 kali pemilihan bupati sejak masih zaman Kepulauan Sula, yang dimana saat itu bupatinya adalah Ahmad Hidayat Mus AHM. Sampai detik ini Taliabu sudah 10 tahun menjadi daerah otonomi baru atau sebuah kabupaten, jalannya masih seperti ini. Lagi ngapain? Jalan-jalan dulu. Ya, seperti ini bentuk jalan raya antar kecamatan yang membelah ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Nggele. Jalannya jalan tanah, jalan PC kalau hujan, jalan debu di kala musim panas seperti saat ini. Hari ini Selasa 29 Oktober 2024. Kondisi jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu sebagaimana biasa masih berbentuk tanah yang berdebu. Jalan ini baru berjarak sekitar 26 km dari kantor Bupati Pulau Taliabu atau dari rumah pribadi Bupati Pulau Taliabu. Bupati Pulau Taliabu saat ini sibuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Maluku Utara dengan meninggalkan jejak pekerjaan seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Ayo sebarkan video ini ke seluruh sosial media Anda, sahabat Anda, teman Anda, sebagai bentuk transparansi pembangunan daerah
sebagai bentuk kontrol sosial, kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang punya syahwat politik begitu besar, ingin berkuasa terus-menerus, bahkan seluruh anggota keluarganya jadi pejabat, dari daerah sampai di pusat, dan ingin calon gubernur lagi, tapi pekerjaannya seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Tolong lihat seperti apa kinerja mereka. Para pejabat-pejabat yang bermewah-mewah itu, yang kendaraannya menggunakan speedboat, kapal pesiar mewah berkapasitas tinggi, satu unit mesin 250 horsepower dengan 4 unit mesin digantung di belakang kapal pesiar mewah. Di saat yang sama masyarakat Pulau Taliabu berjalan kaki atau naik motor bekas yang sangat murahan di atas jalan yang berdebu di kala musim panas dan berlumpur di kala musim hujan. Seperti yang kita lihat depan ini, inilah masyarakat Taliabu Barat Laut yang baru kembali dari kebun sambil berjalan kaki. Naik kebun tuh? Oke, mantap sekali. Vila-vila Karaga. Nah, ini jalan rabat beton yang mangkrak. Rabat beton mangkrak cuma separuh jalan dengan panjang kurang lebih 500 meter. Yang harusnya jalan ini dikerjakan sejauh 8 km dari simpangan Desa Gele, bukan dari simpangan, dari jembatan Desa Onemai sampai di simpang 3 Desa Balohang. Jaraknya sekitar 8 km. Per kilometer hampir 2 miliar 200 juta. Jadi dikalikan saja itu. Lebih dari 16 miliar. Di depan kita ini ada kios di tepian jalan ruas Gelelede. Ini kios yang paling utara dari Desa Gele menuju ke arah Desa Lede. Oh, ini alat berat yang baru-baru katanya memperbaiki jalan, tapi tidak sampai di simpang 3 Balohang. Entah mengapa, kita tidak tahu apa kendalanya dan apa alasannya. Kenapa tidak dikerjakan sampai selesai. Nah, saat ini saya sudah berada di depan kantor Kemenak, kantor urusan agama. Ya, ini kantor yang urus-urus agama katanya. Padahal kantor itu urus pernikahan saja. Kalau agama itu luas sekali. Seluruh masalah hidup itu urusan agama. Tidak ada yang lepas dari agama, dari seluruh masalah hidup manusia itu. Nah, ini jalan yang berapa bulan lalu hancur lebur. Nah, ini masih hancur juga, masih babak belur, cuma dikurangi kehancurannya ini barangkali ini dengan bulldozer yang tadi parkir di pinggir jalan. Seperti inilah bentuk-bentuk jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu. Ini jalannya agak basah karena tadi agak hujan sedikit. Ya, itu. Ini lagi sepotong rabat beton mangkrak. Panjangnya mungkin sekitar 20 meter saja. Hanya separuh jalan. Nah, selanjutnya jalan tanah ini sampai di simpang 3 Balohang, baru ada lagi rabat beton mangkrak separuh jalan. Ya, di sana kurang lebih 200 meter mungkin itu ada. 200
200 atau 250 meter kemungkinan. Nah, di sini air mengalir di tengah jalan ini. Air mengalir di tengah jalan. Nah, seperti inilah bentuk-bentuk pembangunan di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, seperti itu. Jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ruas Gelelede, 2 kecamatan yang berdampingan dan 2 kecamatan yang bertetangga langsung dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Desa Bobong. Yang ini adalah ruas jalan Gelelede, jalan trans antar kecamatan di Pulau Taliabu, di seputaran perkebunan nipah. Bentuknya seperti ini. Ini biar mobil 4x4 tidak bisa lewat di jalan model begini. Ini sungai yang tidak pernah dibangun jembatan ini. Sudah 4 kali pemilihan bupati, tidak pernah ada pembangunan jembatan atau gorong-gorong di tempat ini. Ada batu besar-besar dan batu yang itu tidak bisa dipecahkan pakai breaker. Mungkin harus menggunakan dinamit. Beginilah wujud jalan antar kecamatan ruas Gelelede. Seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya. Sungai ini tidak pernah dibangun jembatan atau gorong-gorong selama 4 kali pemilihan bupati. 2 periode dipimpin oleh Ahmad Hidayat Mus dan 2 periode dipimpin oleh Alion Mus. Dua-duanya Mus. Ini salah satu deker atau gorong-gorong di perkebunan nipah. Bisa disaksikan seperti ini bentuknya. Gorong-gorong ini dibuat untuk menampung sungai yang ini. Jadi sungainya di sebelah sini. Ini sungainya di sini. Gorong-gorong dibangun di sana. Jaraknya mungkin sekitar 10 meter dari bantaran sungainya. Dan sungainya ini sudah hancur ini. Hancur. Seperti ini bentuknya. Bisa dihitung-hitung berapa lembar dia punya. Berapa batang besinya itu. Nah, di sini juga sudah amblas ini. Seperti ini bentuknya. Nah, ini ada aliran air yang memotong jalan. Sudah berbulan-bulan tidak mau ditutup atau tidak mau dibenahi. Beginilah bentuk-bentuk pembangunan di Pulau Taliabu setelah 4 periode dipimpin oleh bupati yang berasal dari satu famili. 2 periode dipimpin oleh Ahmad Hidayat Mus dan 2 periode dipimpin oleh Alion Mus. Jalannya seperti ini. Luar biasa loh. Hati-hati. Jalan derita. Penderitaan luar biasa. Ini sepertinya ketodoli ini. Kasihan. Ya, begitulah. Warga Pulau Taliabu menderita dengan kondisi ini. Tapi tidak ada yang peduli. Dari daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat tidak peduli dengan kondisi ini. Bahkan mereka saling lempar tanggung jawab. Padahal kekayaan dan etos kerja masyarakat Pulau Taliabu sebagai petani cengkeh bisa disaksikan. Seluruh gunung ini semuanya adalah emas hitam di Maluku Utara. Yaitu cengkeh. Kiri kanan jalan ini semua cengkeh. Potensi alam, hasil pertanian begitu luar biasa, tidak seiring dan tidak gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah setempat. Ini adalah puncak tertinggi pada ruas jalan Gelelede. Dan ini adalah jalan penurunan menuju ke air lise.
sebuah sungai yang besar pada perantaraan jalan Gelelede. Bentuk jalannya seperti ini. Bisa disaksikan dalam video ini bentuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu setelah 4 periode dipimpin oleh dua kakak beradik. Yang pertama bernama Ahmad Hidayat Mus, yang kedua bernama Alion Mus. Ahmad Hidayat Mus menjadi Bupati Sula 2 periode. Saat itu Taliabu bagian di dalamnya. Dan Alion Mus, adik dari Ahmad Hidayat Mus, 2 periode. Dan Ahmad Hidayat Mus sebagai pengusungnya atau sebagai motivatornya, pendukungnya pada saat itu. Nah, inilah bentuk jalan raya antar kecamatan. Senja ini ada hujan gerimis, tapi di beberapa hari terakhir, sudah sekitar 2 bulan, hujan jarang turun atau sudah termasuk kemarau, tapi jalan ini masih berlumpur, ini masih becek. Karena tidak ada drainase dan tidak pernah diaspal. Kalau diaspal dan ada drainase di sisi kanan jalan ke arah gunung ini, ya, menyusuri tepian jalan, maka tidak akan ada air mengalir di jalanan. Kalau sepanjang jalan ini ada drainase. Inilah yang membuat masyarakat Kecamatan Lede dan Kecamatan Telaga Barat Laut Desa Gele tidak bisa menggunakan jalan ini, dan sebagai alternatifnya mereka menggunakan rakit catamaran untuk menyeberang di 2 desa ini menggunakan jalur laut dengan biaya tarif per orang dengan motor daratnya 150.000, atau kalau pulang pergi senilai 300.000. Ini tarif tertinggi di dunia untuk transportasi darat atau transportasi laut yang hanya berjarak kurang lebih 12 atau 13 km. Biaya transportasinya sekitar 300.000 rupiah. Mohon kepada pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengamalkan isi Pancasila itu, dan jangan hanya sekedar catatan yang digantung-gantung di dinding rumah atau di dinding kantor, tapi harus dipatuhi dan diamalkan, karena itulah konstitusi negara ini. Harusnya segala peraturan dan perundang-undangan disusun berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya, apakah jalan macam ini jalan beradab? Apakah di sini dibiarkan berlumpur begini, lalu di DKI dibiarkan jalannya mulus? Di sana jalannya mulus, di sini jalannya berlumpur dan sudah sempit begini. Jalan ini masih peninggalan perusahaan kayu logging TLT tahun 80-an atau tahun 70-an. Sampai hari ini belum pernah diaspal sejak ditinggalkan oleh perusahaan Taliabu Lunak Timber yang beroperasi di tahun 70-an, tahun 80-an. Oke, saya tidak lanjut ke arah Lede karena jalannya ini sangat parah. Motor saya motor metik, ini tidak rasional untuk melintas di jalan yang hancur seperti ini. Ini salah satu ruas jalan pada tanjakan Nipa menuju Kodi. Jadi jalan ini ke sana dan berbelok. Di sana puncak tertinggi namanya Kodi. Saya tadi mau mencoba menuju ke arah Lede, tapi tidak mampu karena jalannya sangat hancur. Nah, lihat kondisi jalannya yang berbatu ini di pegunungan Nipa ini. Nah, di jalan yang seperti inilah motor daratnya masyarakat Kecamatan Taliabu Barat Laut melintas. Karena begitu siksanya, begitu menderitanya, mereka harus menggunakan jasa angkutan rakit catamaran. Catamaran itu 2 perahu nelayan digandeng 2 baru didek pakai papan. Itu nilai atau biaya tarif perjalanannya sekitar 300.000 rupiah pulang pergi atau
150.000 sekali jalan. Karena mereka tidak sanggup berjalan di bebatuan seperti ini atau di jalan yang berlumpur, sementara kendaraan mereka kadang kebanyakan motor metik karena hanya itu yang mampu dibeli. Masyarakat ini sangat menderita, tapi tidak ada yang peduli. Pemerintah daerah semuanya membangun kekayaan, hidup mewah, dan bahkan mereka hari ini sibuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara. Itulah Bupati Pulau Taliabu. Ini jalan menuju ibu kota kabupaten yang melintasi Desa Anggele nanti sebentar. Ini salah satu ruas jalan pada tanjakan atau penurunan di Nipa. Ini tanjakan menuju puncak. Bentuknya seperti ini. Jalan tanah dan di situ terbelah. Masih di tanjakan Nipa. Bentuknya seperti ini. Ini jalan ini yang harus dilintasi oleh kendaraan. Inilah penyebabnya sehingga masyarakat harus menggunakan jasa rakit bernilai 150.000 sekali jalan, atau bila mana pulang pergi senilai 300.000 rupiah pada jarak 12-13 km dari Desa Anggele ke Desa Lede. Seperti ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan video ini ke seluruh sosial media Anda agar kondisi ini segera mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia bila mana mereka masih mengamalkan Pancasila, di mana salah satu silanya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita bisa memandang hamparan lautan luas di depan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini ada motor darat yang sedang melintas. Itu anak Anggele yang kerja di tambang ADT atau BMI. Harus melintasi jalan seperti ini setiap hari atau setiap kali off. Saat ini saya sudah balik ke arah Anggele. Tadi saya ingin mencoba menuju ke arah Lede di jalan poros antar kecamatan ruas Bobong Lede. Tapi saya tadi mulai dari Desa Anggele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini adalah jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu yang baru berjarak kurang lebih 28 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu ke arah utara, ke arah Kecamatan Lede. Dari ibu kota kabupaten atau dari Bobong ke arah Lede atau ke Desa Lede cuma berjarak 40 km. Tapi sudah 4 periode dipimpin oleh 2 kakak beradik tidak mampu mengaspal jalan pada jarak 40 km. Padahal 4 periode itu kalau satu periode 10 km saja sudah selesai itu 40 km. Jari kayak gue boleh ganda kamu udah hani nana. Oh, aku limbang rakuang. Oke, makasih rakuang. Oh, inilah bentuk-bentuk jalan raya di Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, jadi kalau pemerintah daerah perbaiki itu mah dikirim bulldozer 1 unit baru disapu-sapu pakai doser begini macam yang kita lihat saat ini. Hasil kerjanya macam ini.
Ya, kasihan itu. Bukannya di aspal atau di beton, tapi cuma dikirim bulldozer, cuma diusap-usap pakai bulldozer, diusap-usap sedikit saja. Itulah bentuk dan cara kerja pemerintahan yang dikuasai oleh keluarga tertentu dan partai tertentu yang saya tidak usah sebut. Nanti para penonton silakan cari sendiri. Ya, siapakah mereka-mereka itu sebenarnya? Ya, saya sedang melintasi sungai yang tidak pernah dijembatan, tidak pernah dibangun jembatannya selama Indonesia merdekanya. Ada Papua. Di Papua ini kasihan jalan kaki sambil memikul beban yang berat. Mas saya tidak bisa bonceng karena muatannya banyak sekali. Ya, seperti inilah kondisi jalan raya antar kecamatan Ruas Ngelelede setelah 4 periode dipimpin oleh satu famili, satu partai politik, 2 kakak beradik. Yang pertama bernama Ahmad Hidayat Mus, 2 periode sewaktu Taliabu masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Dan kemudian setelah Taliabu menjadi kabupaten yang otonomi sendiri, Kabupaten Pulau Taliabu namanya, dipimpin oleh Alion Mus, adik dari Ahmad Hidayat Mus. Saat ini ada pemilihan bupati di mana calonnya adalah keluarga itu juga, paslon nomor 1 anak dari Ahmad Hidayat Mus, paslon nomor urut 2 adik dari Ahmad Hidayat Mus, beda mama, satu bapak beda mama. Ya, pejabat pemerintah, pejabat DPRD Pulau Taliabu dan DPRD Provinsi Maluku Utara dari Taliabu itu berasal dari itu, dari satu bapak beda mama, satu bapak satu mama, sampai DPRD yang asal Taliabu. Berasal dari itrah itu, ya, itrah yang telah diberikan mandat oleh masyarakat selama 20-an tahun, tapi kerjanya seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Ini motor saya sudah buntul, kasihan ini, tahu kenapa ini? Apa mungkin BBM-nya yang tadi saya isi ada tercampur dengan hal-hal lain, saya tidak tahu. Kemana? Ya, kasihan masyarakat kita di Pulau Taliabu ini sangat menderita, tapi sayang sebagian besar mereka menganggap bahwa ini hal yang wajar karena Taliabu katanya daerah miskin, padahal dia tidak sadar bahwa Taliabu ini daerah kaya. Belum lahir mereka, Taliabu ini sudah dikuasai oleh sebuah perusahaan logging yang bergerak beroperasi dari tahun 70-an. Saat itu perusahaan logging itu mampu membangun jalan keliling Pulau Taliabu. Jalan ini dulu jalan mulus tapi tidak diaspal, yang bisa dilintasi oleh mobil sedan. Ya, pada masa itu. Ya, memang kendaraannya perusahaan kayu itu banyakkan truk gandeng, hardtop, tapi manajernya pakai sedan waktu itu. Bisa melintas karena saking terawatnya jalan ini. Jadi jalan ini meskipun tidak diaspal, kalau dirawat menggunakan motor grader, walas, setiap saat, tiap kali rusak maka tidak akan mengalami kerusakan. Tapi ini kan setelah jadi kabupaten justru ditinggalkan, seakan negeri ini tak bertuan, tak punya pemerintah. Ya, kita sudah sampai di Jalan Rabat Beton Mangkrak yang babak belur ini. Ini kemarin parah sekali bagian ini. Baru saat itu musim panen cengkeh di 2-3 bulan kemarin itu. Tidak diperbaiki. Nah, nanti selesai musim panen cengkeh baru mereka perbaiki sedikit. Nah, ini bentuk perbaikannya seperti yang kita lihat saat ini. Sudah bentuk perbaikannya itu. Nah, kita sudah balik ke arah Desa Nggele. Di atas Jalan Rabat Beton Mangkrak.
Ya, saat ini saya sudah berada di pantai Teluk Gele atau di dermaga Teluk Gele, dan saat ini ada motor darat yang sedang menumpang rakit catamaran. Ini semua terjadi akibat karena jalan raya antar kecamatan Ruas Gelede tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi seperti inilah penumpang dan kendaraan yang melintas di rakit catamaran dari Teluk Gele menuju ke Tanjung Laleo Lede. Inilah penampakan dermaga Teluk Gele. Rakit catamaran sedang menghidupkan mesin, sudah dihidupkan menuju ke ke Tanjung Laleo Lede. Ini juga ada catamaran. Ya. Teluk Gele di senja hari ketika KM Gracelia sedang sandar stay dermaga Teluk. Matahari sudah perlahan akan tenggelam. Sedang menyusuri perairan kecamatan Talia Barat Laut bersama rakit catamaran. Kita sudah hampir di muara Teluk Gele. Ini ada karamba ikan. Karamba ikan. Inilah tentang alam antara desa dan satu daratan. Di atas satu daratan, bagi kita harus menggunakan lautan sebagai sarana transportasi. Karena daratan itu seperti yang kita lihat tadi, jalannya berbatu dan berlumpur. Akhirnya masyarakat di dua desa, Gele dan Lede, harus menggunakan rakit catamaran. Catamaran artinya dua perahu dijalin oleh satu dek. Ya, dijalin oleh satu dek untuk bisa mengangkut motor darat. Inilah bentuk-bentuk sarana transportasi darurat aktivitas masyarakat di Kecamatan Talia Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di depan kita ini ada Pulau Mangkololi. Pulau Mangkololi ini pulau tengah. Ini pulau-pulau ini pulau bakau, bukan bakau. Hampir tidak ada daratannya, ada daratan cuma yang ini. Bukan yang ini, yang ini. Ini juga ada daratan. Di sana Pulau Nambe ada daratan. Di sana Pulau Palu juga ada daratan. Di sana Pulau Pura ada daratan. Kemudian Pulau Limpu di sebelah sana, yang panjang ini Pulau Bakau, banyak pulau-pulau kecil di dalam yang ditanami kelapa. Jadi di arah sana dan kita akan menuju di arah sana.
selat antara Gele dan Lede ini harusnya cukup kencang. Kita bisa lihat gelombang ini adalah akibat dari tekanan arus dari arah Lede ke arah Gele atau ke arah selatan. Lede di sebelah utara, Gele di sebelah selatan. Harusnya ini selatan utara melewati perantaraan pulau-pulaunya yang biasa disebut selat. Pelampung berwarna putih ini adalah pelampung budidaya rumput laut. Jadi potensi atau komoditi andalan masyarakat setelah berat laut. Di samping tanaman cengkeh yang menutupi seluruh permukaan pegunungan ini, juga rumput laut di sepanjang karang atau di sepanjang lautan dangkal di perantaraan Lede, Gele sampai Bogor. Inilah bentuk kreativitas petani nelayan di Kabupaten Pulau Taliabu, Pantai Barat. Ya, banyak cergen-cergen pelampung. Itu bukan cergen yang hanyut, tapi itu adalah pelampung tali yang dibentangkan di antara tiang-tiang ini, dan di sanalah rumput laut berkembang biak. Selama 10 hari dikeringkan dan kemudian menghasilkan income, menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan bagi masyarakat sekitar barat laut. Masyarakatnya sangat kreatif dan rajin, tapi sektor kerja yang betul-betul terkobar tidak gayung bercampur dengan kebijakan pemerintah daerah yang sudah 4 periode silih berganti antara kakak adik, dan sebentar lagi mereka berusaha untuk mengusung kakak dan anak mereka, adik dan anak mereka, saudara kandung dan anak mereka menjadi penguasa walaupun jalannya masih berlumpur berbatu dan masyarakat harus menggunakan rasis jasa marah ini untuk melintasi sebuah desa Gele dan Lede dengan tarif per kapita pengendara ini nilai 150.000, pulang pergi 300.000 rupiah. Gele sudah semakin jauh dan sudah tidak berada di perantaraan dua desa Gele dan Lede. Harusnya sangat kencang dari arah Lede ke sini, kita berangkat dengan arus. Jadi karena jasa marah ini menggunakan 2 engine, sehingga kita bisa bergerak dengan cepat menuju Tanjung Valeo. Di sana adalah Pulau Sapala, pulau yang berada di depan kota Lede. Yang ini adalah Pulau Katopo, dan pulau apa yang ada 2 ini. Saya lupa namanya, salah satunya ini Pulau Katopo. Pulau Mangkolo sudah berada di sebelah barat daya, selatan barat daya. Sudah penempatan
bentang alam sebelah barat. Ini ada rumah di tengah laut. Rumah ini di atas lautan dangkal, tempat masyarakat istirahat dan merakit perkebunan rumput laut di atas karang. Sana juga ada rumah. Kita sedang melintasi dua air dangkal di dangkal, ada karang, di sini juga ada karang. Kita melintasi lorong ini agak dalam. Kita pun bisa lewat. Banyak pelampung, banyak tiang. Itu ada budidaya rumput laut. Pasir Putih ini adalah Tanjung Laleo Lake. Yang dia Teluk Langkanu juga Teluk Dermaga Lede. Teluk Dermaga Langkanu. Kecamatan Lede. Di sana serong atau pala. Pala itu adalah alat perangkat ikan berbentuk pagar. Itu bukan pagar tangan, itu pagar untuk menangkap ikan, memperangkap ikan. Mana benar. Sudah hampir merapat di Tanjung Laleo. Matahari sudah hampir tenggelam. Ini lintasan KM Nusantara berikutnya. Oh. Jalan dengan Tanjung Laleo. Ini ada bangunan dermaga mangkrak yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Pulau Taliabu. Beginilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Ini dermaga baru. Sekarang lagi ada dermaga. Nah, dermaga baru ini sudah 3 kali dibangun. Miliaran, puluhan miliar anggaran negara dihabiskan untuk pembangunan yang tidak terawasi dengan baik. Mohon kepada pemerintah pusat di Indonesia untuk mengawasi seluruh pekerjaan pembangunan di seluruh kabupaten tertinggal seluruh wilayah khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita sudah hampir sampai di pantai Tanjung Laleo. Ini juga ada Rakit Jatamaran. Inilah penampakan dari dermaga Tanjung Laleo Lede. Ya, motornya sudah turun. Ya, karena pasir sehingga bannya tidak bisa berakselerasi, tidak bisa menemukan traksi, tidak bisa mencengkeram tanah karena pasir. Inilah pantai Laleo Lede atau Tanjung Laleo Lede, Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Oh, ada pisang molen ketinggalan. Siapa punya itu? Ibu tadi punya ya? Inilah suasana dermaga Tanjung Laleolede. Beginilah bentuk-bentuk sarana transportasi di dua kecamatan yang berdekatan, Gele dan Lede. Dua kecamatan yang berdampingan, dan dua kecamatan ini adalah kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kita sudah mulai meninggalkan Tanjung Laleo dan akan bergerak menuju Teluk Gele. Sama-sama. Engine sudah dihidupkan. Ini engine 1, ini engine 2. Salah satu ketamaran yang kecepatannya cukup biasa. Dalam hitungan detik kita sudah berakselerasi cukup jauh dari dermaga Tanjung Laleolede. Ini ada rumah di laut ini, tahu rumah apa? Mungkin rumah untuk menangkap ikan. Rumah karambau. Ini Tanjung Laleolede yang sesungguhnya. Penampakan bentang alam di perairan barat Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di atas satu daratan yang sama, masyarakat Pulau Taliabu di dua kecamatan yang berdampingan Gele dan Lede harus menggunakan rakit katamaran untuk mengangkut kendaraan roda 2 dan penumpang. Akibat karena pemerintah daerah tidak mau membangun jalan yang layak untuk segala jenis kendaraan di ruas Gele Lede, dua kecamatan yang bertetangga dan dua kecamatan yang berdekatan langsung dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Matahari sudah perlahan akan tenggelam. Kita sudah bergerak meninggalkan Tanjung Laleolede. Ada resep air akibat keraguan antara tekanan arus dari arah Lede menuju ke arah Gele dan arah angin dari Gele menuju ke arah Lede. Dari utara ke selatan dan arus angin dari selatan ke utara dan arus dari utara ke selatan. Membuat terjadi percikan-percikan air yang dihempaskan oleh sampan perahu katamaran. Matahari makin senja
dan mencerahkan warna merah sebagai tanda waktu telah tiba. Warna merah ini akan hilang ketika matahari telah tenggelam secara, dan warna merah juga ini akan memancar sampai di awan-awan yang ada di belahan sebelah timur Akila. Dan ada hujan gerimis sehingga nampaknya ada pelangi yang berwarna-warni. Suasana sudah semakin malam. Kita masih dalam perjalanan bersama trafik katamaran dari Terunggele ke Lede dan dari Lede ke Kelo. Nampaknya ada jembatan atau tembok dengan kecepatan sedang semakin katamaran kita. Kecepatan tinggi. Ini tingkat tinggi tapi luar biasa lagi. Ini menggunakan mesin gas 460. Satu putih. Angin selatan masih berbentuk sedang. Bola matahari berwarna merah. Jelas. Di haluan ada kain berakhir dijahit. Sedang dirancang. Yang berbayar kapal ini melayani setiap pelayaran laut Santiago de Chile. Matahari sudah hampir tenggelam dan cahaya merah memancar juga. Matahari sudah terhanam pulau. Kita akan melintasi jalan alternatif di atas sekarang karena ini di Bang Melayan itu ketika melintasi lautan Indonesia.
kita sudah dekat di Teluk Bele dan matahari nampaknya sudah atau dalam dalam karena masih ada warna merah bisa bawah tanda matahari sedang menampung. Nah, di depan ini ada katamaran lagi yang sedang berlayar dari Teluk Bele menuju Tanjung Balai. Kita sedang berada di depan Teluk Bele. Ini masih Teluk Matahete. Itu ada selat atau muara kecil menuju ke daratan Matahete. Nah, ini Teluk Bele. Ini katamaran yang sedang mengangkut motor darat dari Teluk Bele ke Desa Legi. Di atas satu daratan yang sama, tapi karena pemerintah tidak membangun jalan darat, maka terpaksa motor darat diangkut dengan menggunakan rakit katamaran. Bendera merah putih terus berkibar di atas rakit hasil kreativitas masyarakat Indonesia di perairan Timur. Kita sudah masuk di Teluk Bele. Inilah penampakan Teluk Bele di kala matahari sedang dalam bergerak. Sekarang dan matahari merah. Sudah masuk ke dalam. Bele masih dekat. Ini adalah kapalnya pedagang yang menjual beraneka macam alat dapur, batu, bahkan garam. Jadi kain bersedia standar di sini. Di Lembaga masih banyak barang-barang yang didatangkan dari Lubuk Banggai, Sulawesi Selatan. Kita sudah hampir sampai. Alhamdulillah kita sudah tiba dan masjid sudah terhim, pertanda bahwa waktu maghrib telah tiba. Beginilah penampakan fasilitas dermaga Teluk Bele. Di sini sudah retak. Ya, data bagaimana campurannya kenapa bisa begitu. Azan maghrib sudah berkumandang, bertanda waktu maghrib telah tiba dan kita telah sandar di dermaga Teluk Bele. Sekian dulu perjalanan kita di hari ini.